Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ganti aja ya. Apanya nih? Habis baterainya? Iya, makasih. Jamaah sholat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Materi kulsub pada pagi hari ini mengenai agak berat ini, yaitu kuliah subuh, yaitu akhir zaman, 4 perkara di akhir zaman. Berat ya Pak Dito ya? Berat kan? Berat pegangan kepala. Ya, ini akhir zaman kan perlu peringatan juga. Masalah nih akhir zaman udah sampai belum ke kita ini? Udah belum Pak? Udah kan? Udah di depan kita nih. Itu berdasarkan keterangan beberapa hadis yang bisa kita lihat dari tanda-tandanya. Tanda-tanda di akhir zaman ini banyak sebenarnya, tapi mungkin 3 saja yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu yarbu fihas shaghiru wa yahramu fihal kabiru. Anak-anak kecil menjadi dewasa dan orang yang tua menjadi pikun. Udah belum ada tanda-tandanya ini? Udah kan? Iya. Anak kecil menjadi dewasa artinya ini bukan prematur dalam lahir ya. Tapi itu di keterangannya itu belum saatnya ia menjalani sebagai seorang yang dewasa, padahal anaknya masih bocil, masih belum cukup. Misalnya apa Pak? Mesti dikasih contoh. Dalam dunia pendidikan, itu saya pernah melihat pelajaran anak saya waktu SD dan SMP itu seperti pelajaran orang dewasa, dengan alasan kompetensi. Nah ini saya bilang, ini pelajaran saya waktu dulu SMA, kamu masih SMP udah begini. Nah. Iya. Anak-anak sekarang kecil, nih segedean sini aja udah bisa buka YouTube. Yang dikhawatirkan itu buka hal yang negatif. Ya. Dan ini udah kejadian, bahkan kita lebih nggak canggih daripada anak kecil. Anak kecil lebih canggih daripada kita. Benar kan Pak? Makanya kejadian-kejadian ini seperti yang kemarin viral di medsos itu. Wah, anak-anak SMP udah nginep di hotel. Gimana ini? Benar kan Pak Dito?
Lihat nggak? Udah ditangkep aja masih mesra-mesraan ya Pak. Anak SMP. Wah, naudzubillah. Makanya itu anak kecil menjadi dewasa dan orang tua banyak yang menjadi pikun. Kenapa bisa ini terjadi? Ya. Karena orang yang pikun ini kebanyakan tidak pernah membaca, memahami Al-Quran. Nah ini ulama, ada seorang ulama yang menjamin orang yang pandai Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dijamin tidak pikun. Nah ini perlu diperhatikan. Makanya ketika kita masih ada umur, ayo kita akrab-akrab dengan Al-Quran. Kemudian tanda yang kedua yaitu apabila kebanyakan dari umat telah meninggalkan sunnah. Contohnya apa ini Pak? Sunnah banyak sekali kan sunnah. Contohnya saja, misalnya masih ada beberapa orang yang kalau masuk masjid kaki kiri dulu, padahal harus kanan dulu, kemudian berdoa. Ini kadang-kadang masih ada yang nyelonong aja, artinya ini meninggalkan sunnah. Bukan kita menuduh yang enggak, mungkin barangkali belum tahu ilmunya. Padahal udah sering disampaikan. Keluar dari masjid, kaki kiri dulu. Jadi jangan dibalik. Nanti keluar toilet, kaki kanan. Masuk kaki kiri. Ya. Kemudian sahabat bertanya, kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Maka beliau menjawab, apabila telah pergi para ulamanya. Artinya banyak yang meninggal dunia ulama ini. Maka semakin banyak orang yang ditinggal ulama, maka semakin banyak orang yang bodoh, yaitu yang banyak meninggalkan sunnah. Yang wajib saja belum tentu dikerjakan, apalagi yang sunnah. Berarti dengan banyak meninggalnya ulama ini, Allah telah mengangkat ilmu dari manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan daripada hambanya. Walakin ya'bidul ilma biqaudil ulama. Akan tetapi Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hadis selanjutnya, ketika tidak tersisa lagi seseorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang yang bodoh. Lalu mereka bertanya, maka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Wadolu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Jadi nanti ketika ulama kita sudah pada diangkat, para alim itu, maka akan timbul banyak orang bodoh. Dan orang bodoh itu diangkat menjadi rujukan dia. Maka ketika ditanya, orang bodoh itu berfatwa
tanpa ilmu. Dia sesat dan menyesatkan. Itu tandanya yang kedua. Sudah terjadi belum ini, Pak? Sebagian udah ya. Para ulama udah pada diangkat nih. Kemudian yang ketiga, semakin banyak ahli qiraah tapi semakin sedikit yang faqih kepada makna-makna Al-Qur'an. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak faqih, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan. Nah, ini merupakan tanda-tanda juga akhir zaman. Kemarin ada yang saya posting di grup di Jogja ngaji ya, banyak sekali ngaji itu. Saya kadang-kadang mikir, memang baik, nggak ada jeleknya itu. Karena 200 sekian banyak itu yang ngaji, itu yang paham berapa orang, yang mengamalkan berapa orang. Apakah itu yang ngaji sebanyak kayak gitu itu memang dia spontanitas atau bikin konten, nggak tahu, Allahu alam. Nah, itulah fenomena sekarang, bahwa banyak orang yang bisa mengaji tapi tidak mau memahami. Ya memang dapat juga pahalanya orang mengaji itu dapat. Tapi kalau lebih dalam lagi memahami, menggali lagi tafsirnya, sebagaimana Pak Anto kemarin sampaikan ya Pak, ya, itu lebih sempurna lagi. Nah kemudian lantas bagaimana kita harus menghadapi ujian atau fitnah akhir zaman ini? Ini ulama juga memberikan keterangan untuk menghadapi ujian atau fitnah akhir zaman ini. Beliau menyampaikan ada 3 juga. Yang pertama yaitu harus mencari ilmu. Ya, lagi-lagi ilmu. Karena ilmu itu merupakan solusi segala problem. Untuk urusan dunia perlu ilmu, untuk urusan akhirat perlu ilmu, untuk urusan dua-duanya perlu ilmu. Jadi harus banyak belajar. Makanya seperti kajian seperti ini sangat bagus sekali, di mana banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, kita saling belajar, kita saling menasihati dalam kebaikan. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan kehidupan masa depan. Masa depan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian ini masa depan yang paling hakiki, Pak. Bukan masa depan nanti bisa kerja apa enggak, bukan itu. Tapi masa depan kita menyiapkan dari kematian. Sebagaimana itu di dalam Al-Quran dari kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau sedang dalam keadaan sakaratul maut. Maka beliau bertanya kepada para anak-anaknya. Itu bisa dibuka di Al-Baqarah 133. Tidaklah kalian memperhatikan tentang Nabi Yakub alaihissalam ketika datang sakaratul maut kepadanya. Maka beliau berkata, dia ngumpulin anak-anaknya. Dia bertanya kepada anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal dunia? Ini pertanyaannya, kenapa apa loh? Kenapa enggak siapa gitu loh? Siapa yang kamu sembah? Tapi pertanyaan di sini, apa yang kamu sembah?
Ini artinya untuk meneguhkan. Kalau siapa? Jawabannya ada dua. Apapun ini juga kalau nggak tahu bisa nyimpang juga. Tapi lebih dalam lagi itu untuk mengerucut gitu. Apa yang kamu sembah? Maka anak-anaknya menjawab dengan serempak, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu, yaitu Allah yang Esa, dan kami tunduk kepadanya. Nah ini tauhidnya udah bagus kalau gini. Jadi ketika kita bicara masa depan, maka ingatlah bahwa masa depan itu adalah masa depan setelah kematian. Ini lebih utama, Pak. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga amal soleh. Setelah berilmu, setelah menyiapkan masa depan, setelah kematian, maka harus menjaga amal soleh kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan sia-sia karena pamer. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita. Karena pamer ini bisa menghapus amalan. Nah, kalau sudah berilmu, amalannya dihapus kan sayang. Maka ini harus dijaga. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, amal mana yang paling dicintai Allah, yang paling mulia di sisi Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ahabul a'mali ilallah ta'ala atwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang mampu kita mendawamkan, membiasakan, merutinkan, walaupun itu sederhana. Jadi perlu ada amalan-amalan yang membuat Allah itu cinta, yaitu dengan kita mengamalkan walaupun sedikit tapi rutin. Contohnya apa, Pak? Senyum. Rutin nggak, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Ini aja contohnya itu ya. Kalau bisa, ketika azan berkumandang itu, Pak, jangan ngobrol. Jadi kalau azan berkumandang, jawab apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Setelah azan selesai, sholawat. Setelah sholawat, berdoa. Doanya apa, Pak Adi? Doanya nih. Nah, Allahumma rabbaha tidak wa tidak amah, dan seterusnya itu ya. Jadi itu merupakan bagian daripada sunnah yang kalau kita lakukan ini hanya butuh waktu paling sedikit sekali kok. Jawab azan dan berdoa ini. Ini dirutinkan, mudah-mudahan merupakan amal yang rutin yang dicintai Allah. Itulah 3 yang harus kita perhatikan, yaitu tadi berilmu, menyiapkan masa depan, dan menjaga amal-amal soleh kita. Karena kalau ini luput semua, maka di akhir zaman ini jangan sampai kita menjadi salah satu dari sekian membuat akhir zaman ini menjadi tercela. Nah, di akhir zaman ini kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, beliau mengatakan,
yusiku ayyatiya 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia la yabqa minal Islam ilal ismu, tidak akan tinggal Islam kecuali hanya namanya saja. Wala yabqa minal Qur'an ila rasmuhu, dan tidak akan tinggal Quran kecuali tulisannya. Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya. Wa masajiduhum yauma idzin amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid dibangun dengan mewah tapi kosong dari petunjuk. Wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sa'am. Ya, dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek berada di kolong langit. Islamnya tinggal namanya, Qurannya tinggal tulisannya, masjidnya dibangun mewah-mewah tapi kosong dari petunjuk, dan ulamanya ulama yang buruk. Yang ulama itu kalau keluar dari lisannya hanya fitnah. Itulah akhir zaman yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka sebagaimana tadi di atas saya sampaikan, ada tanda-tandanya dan bagaimana cara kita menghadapi ujian akhir zaman ini. Islam tinggal namanya. Islam ini padahal agama yang sempurna dan abadi, Pak. Benar, Pak? Agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Berarti sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3, Pak. Telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Namun walaupun Islam ini sudah sempurna, Islam ini abadi, tapi tidak ada jaminan bahwa Islam tetap akan bisa di sini. Tidak ada jaminan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, Islam tinggal namanya. Kenapa Islam bisa hilang? Ya jelas, karena banyak orang yang Islaman, yang hanya mengaku Islam, enggak mau belajar Islam. Ya lama-lama seperti ini pasti akan hilang. Bahkan ada orang zikir aja enggak seneng, Pak. Ada kan contohnya? Pejabat kemarin ada di sosmed itu, sampainya zikir, dia malah merasa terganggu. Padahal menteri agama itu, Pak. Ngeri kan? Harus apa yang harus diomongin gitu? Dia bilang subhanallah walhamdulillah, kok merasa terganggu gitu. Nah itu salah satu contoh bahwa Islam, orang Islam sendiri yang tidak senang dengan Islam. Nah kemudian ya banyak sebenarnya, contohnya banyak, Pak. Tapi cukup satu itu aja. Ya karena viral, Pak. Jadi saya berani ngomongin karena viral. Dan itu sebenarnya video tahun lalu, Pak. Iya, Pak. Maka hampir tiba masanya, kata Nabi, kalian ini
diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa. Maka seseorang bertanya, apakah karena jumlah kita ini sedikit ya Rasulullah? Maka kata Nabi, kalian itu jumlahnya banyak, akan tetapi kalian seperti buih di lautan yang mengapung. Ini buih di lautan seperti yang mengapung. Sama Rasulullah dibilang, kalian itu banyak nanti akhir zaman sekarang ini, tetapi seperti buih di lautan yang mengapung. Buih itu ada manfaatnya nggak Pak? Buih di laut? Nggak ada kan? Mau buat sabunan bisa nggak? Namanya buih terapung Pak. Geser sono, geser, geser sini, geser. Ya. Dipegang, hilang Pak. Nah itu artinya nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Orang Islam akhir zaman seperti itu nanti. Kalau kita nggak punya pegangan, nah itulah kita nggak punya pegangan tauhid, akidah yang kuat, bisa seperti buih itu, nggak ada manfaatnya. Kemudian Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh-musuh kalian terhadap kalian. Nah ini juga terjadi. Orang minoritas berani sekarang Pak muncul di depan, karena udah nggak punya rasa takut, karena tahu bahwa akhir zaman ini banyak manusia yang bodoh. Dan Allah telah menimpakan dalam hati kalian, yaitu penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Maka sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wahan itu hubbud dunya wa karahayatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Benar nggak kira-kira ini Pak? Ya udah, kemarin pilpres saya ketahuan Pak. Siapa yang kelihatan cinta dunia? Siapa yang kelihatan yang takut mati? Dan nanti semakin kesini udah semakin mengerikan. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dari hadis tersebut dapat kita perhatikan bahwa suatu masa jumlah pemeluk agama Islam yang sangat banyak, namun seperti buih di lautan, ya, tidak berdampak apa-apa, tidak bermanfaat sama sekali. Padahal kalau kita itu mau saja ya, semua itu mau belajar, mau mengaji, pasti nggak akan terjadi seperti ini. Tapi karena itu sudah dinas. Banyak sekali yang mendorong hal-hal seperti ini adalah import-import yang tidak mengandung ciri Islam, budaya-budaya yang tidak Islami, seperti drakor. Saya juga belum pernah melihat drakor itu apa itu. Ya, ratu kecantikan. Nah itu semua kan yang berbau berlawanan dengan Islam. Tapi seperti itu dipelihara. Dilihat, nggak dilihat rugi, dilihat hilang amalannya ya Pak ya. Ya maka bukan tidak mungkin jika di masa depan nilai-nilai Islam akan punah, hanya tinggal namanya saja. Kemudian yang kedua yaitu masjid.
Ya, masjid ya Pak. Masjid itu kan dibangun dengan susah payah, harus nyari donatur ke sono kemari, buka kotak infak sedekah. Tapi kenyataannya dibangun semewah apapun, setinggi apapun menaranya, orang yang di sekitarnya aja masih ada yang tidak tertarik. Nah, padahal ini kalau masjid ini kata yang saya baca, kata tentara orang Israel. Andai saja sholat subuh di masjid itu seperti sholat Jumat, maka mereka akan gentar Pak. Mereka akan ciut. Dia berani karena kita bisa dinilai dari sholat subuh jamaahnya, nggak pernah penuh. Bapak cek di mana saja lah, kecuali yang saya ketahui ya, Jogokaryan. Kalau subuh full itu seperti Jumatan itu. Makanya banyak yang kosong masjid-masjid itu dari petunjuk. Nah, kata ulama itu juga mengatakan bahwa, kata Syekh Abdul Jailani ya, itu dia berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut manusia itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Ini saya renungkan Pak perkataan beliau ini. Iya benar juga ya. Apa maksudnya gitu? Karena dengan memasukkan sesuap ke perut manusia, itu cuman bahasa majas, harusnya yang memberi makan lah itu membuat orang bisa bergerak, mempunyai tenaga, sehingga dia bisa beribadah daripada membangun 1000 masjid. Kalau masjid dibangun bermewah-mewah banyak sekali tapi kosong dari orang yang berjamaah, ya itulah kosong dari petunjuk. Maka banyak sekali sekarang masjid-masjid pun tidak digunakan sebagai mestinya, ada sampingan-sampingan. Misalnya apa Pak? Masjid buat pernikahan. Banyak kan Pak? Termasuk saya ini yang memberikan rekomendasi. Ya di dalamnya Pak. Makanya kadang-kadang saya juga kontroversi Pak. Tetapi saya niatkan, kalau ada pernikahan, kalau ada break azan, yo pada sholat itu loh. Ini masih banyak yang leha-leha, entar dengan alasan panas. Nah maksudnya gitu, sehingga masjid itu tetap penuh, sholatnya tepat waktu. Nah itulah masjid didirikan megah tetapi masih kosong dari petunjuk. Kemudian yang ketiga, benar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh kalian akan menghiasi masjid-masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Nah sekarang kembalikan kepada kita, jangan sampai penuh hiasan tapi kosong dari petunjuk. Jangan kita menyerupai peribadatan orang Yahudi dan Nasrani. Itulah Masjid Megah yang kosong dari petunjuk, yang membuat semakin cepatnya akhir zaman ini. Kemudian
Yang ketiga yaitu Al-Quran tadi. Al-Quran, orang yang tadi yang saya sampaikan hanya Al-Quran sebagai koleksi. Ini yang banyak ini. Mbak Dito di rumah ada berapa Al-Quran? 2. Semua dibaca? Saya juga ada, Pak. Tapi karena udah ada ini, saya pakai tablet, pakai laptop. Ya ini memang fenomena sekarang itu banyak orang mengoleksi Quran, tapi hanya dipajang di rak. Berapa banyak ini Quran ini, Pak? Ngebaca semua nggak ini? Ya itu loh fenomena akhir zaman seperti itu. Padahal kalau Al-Quran ini dipelajari kan sangat indah sekali. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu ulama yang buruk. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketimbang Dajjal. Jadi Rasulullah itu udah khawatir itu. Karena apa kata beliau? Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian daripada Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama su', ulama yang buruk. Ulama su' adalah ulama yang akhir zaman, yang dengannya mempergunakan ilmunya untuk kepentingan dunianya, untuk jabatan, untuk apalagi berbangga-bangga. Ya, ulama su' itu walaupun dia pinter berceramah, tahu agamanya, tapi tujuannya untuk dunia, untuk meraih sesuatu yang ia inginkan. Nah itulah kepawean atau retorika seorang ulama su' ini sangat membahayakan. Bersamaan dengan itu, maka mari kita menghadapi akhir zaman ini, kita harus banyak mengkaji, banyak menuntut ilmu agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, yaitu tadi ada tanda-tanda akhir zaman. Kemudian bagaimana kita menyikapi akhir zaman, yang sebagaimana tadi disampaikan ada 4 perkara di akhir zaman, yaitu kelak akan hilang Islam, Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, masjid kosong dari petunjuk, dan ulama-ulama yang buruk. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ada pertanyaan atau kita tutup? Ya Pak Adi. Ya Pak Anis. Ya masih ada waktu kok. Kita diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca di surat Al-Maidah 110 dan 116 sampai 120 Pak. Al-Maidah 110, 116 dan 120. Nah di 110 Allah memberikan statement pada Nabi Isa bahwa ingatlah kamu atas semua nikmat yang diberikan kepadaku, yaitu nikmat Roh Kudus, semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa masih bayi, bisa bicara, bisa menghidupkan turun dari tanah liat, dan bisa membangkitkan orang mati yang sudah dikubur. Nah di ayat di 116, nah ini yang tertarik Pak, karena selama ini saya belum menemukan Pak. apa itu? Di 116 Allah menanyakan aku, hanya tanyakan melalui malaikat dan atau secara langsung.
di Al-Quran tidak dijelaskan. Hanya pertanyaannya, apakah Isa putra Maryam menyatakan bahwa Isa dan ibumu sebagai Allah, sebagai Tuhan kedua? Nabi Isa menjawab, ya Allah, engkau sangat mengetahui, tidak pernah aku mengatakan itu. Nah di sini makin yakin, saya sebagai mualaf, saya makin yakin bahwa Islam ini adalah agama yang paling sempurna. Dan disitulah Pak, saya mungkin di ayat sebelumnya belum saya baca ya Pak, tapi sampai selama ini saya baca baru sampai surat Al-Maidah, ayat terakhir itu apa yang saya dapatkan. Dan kalau Nabi Isa berkatakan pada umatnya, sembahlah Tuhanku dan juga Tuhan, dan beri ampunan kepada mereka yang bertobat. Alhamdulillah mungkin saya termasuk. Amin. Amin. Itu aja. Ya betul Pak. Jadi memang banyak orang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan gitu. Ya. Maka ketika Nabi Isa itu ditanya sama Allah, apakah engkau ini Tuhan? Maka beliau menjawab, engkau lebih tahu, Maha Suci Allah, engkau lebih tahu. Bahwa saya tidak pernah mengatakan itu, saya pun menyembah engkau gitu. Ya itulah. Dan apa tadi di akhir ayat, ampuni ya diampuni orang-orang yang bertobat. Ya insya Allah. Ya seperti itu. Yang mudah-mudahan Allah ampuni orang-orang yang mu'alaf, yang tadinya kafir jadi beriman. Terus kemudian tadi apa ya Pak? Di ayat 10. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruh Kudus. Ruh Kudus ini Nabi Jibril. Gelar gelar malaikat Jibril. Dan ini mukjizat Nabi Isa ketika dia masih bayi bisa bicara. Karena waktu itu Maryam dituduh bahwa anaknya ini anak hasil zina, kan dituduh itu. Maryam nggak bisa ngapa-ngapain, diem saja. Maka atas izin Allah, Nabi Isa suruh ngomong, padahal dia masih bayi. Nah inilah yang menguatkan bahwa ada keajaiban di dalam Nabi Isa itu. Nah ini makanya dipertuhankan karena keajaiban itu. Nah ini yang salah di sini nih. Jadi itulah kesalahan-kesalahan orang yang menyimpang dari ajarannya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama kalau tidak salah, anak seperti orang dewasa. Anak kecil. Dewasa. Jadi misalnya kalau dilihat, memang kalau dari sejarah itu kan karena kemajuan teknologi. Iya. Dulu waktu zaman Nabi itu kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Iya. Kemudian ada yang bisa menulis, akhirnya pakai tulisnya dari daun lontar atau kulit. Kemudian maju lagi menulis dengan kertas, gitu kan, ada kemajuan teknologi kan. Kemudian maju lagi dengan mesin tik, sekarang dengan laptop dan sebagainya. Iya. Nah itu apa? Kemajuan teknologi itu kan memang harus kita kejar gitu. Tapi kenapa menjadi salah satu tanda bahwa itu adalah tanda-tanda akhir zaman gitu. Padahal di Islam juga mengatakan bahwa kita harus mencari ilmu gitu kan. Betul. Yang tadinya nggak bisa membaca sampai bisa seperti Pak Ustadz tadi dilihat dari Quran lagi sekarang pakai apa? Pakai laptop. Laptop, gitu. iya. Wah, Iya. itu kan kemajuan teknologi. Iya. Nah yang saya tanyakan kenapa itu kok menjadi salah satu tanda gitu. Iya Pak Chandra. Kalau kemajuan teknologi tentu nggak masalah, karena itu urusan dunia itu silahkan dicari sebanyak-banyaknya. Iya. Karena Rasulullah juga pernah bilang masalah dunia cari aja udah. Dalilnya apa itu? Dalilnya apa? Tak lupa saya. Ya Al-Fatihah itu kan jawabannya ayat
yang keempat itu kan, yang kelima kan. Bukan Pak, maksudnya dalilnya itu urusan dunia itu silahkan gitu loh Pak. Tapi kalau urusan agama, nah, aduh, lupa saya. Bukan itu. Jadi masalah teknologi silahkan pokoknya dikembangkan lah gitu. Mau ingat jadi lupa lagi. Mungkin lebih ke akhlak kali ya Pak. Ya. Perkembangan untuk agama, akhlak anak-anak kita sekarang ini maaf ya, bahwa rasa hormat pada orang tua itu sudah. Iya, termasuk Pak. Termasuk iya. Jadi malah ada yang anak-anak dipekerjakan. Nah itu kan termasuk yang memaksa untuk dewasa itu, Pak. Anak kecil menjadi dewasa yang belum saatnya, itu makanya saya dikatakan prematur tadi, Pak. Saya tahu biasanya begini Pak, laki-laki seperti perempuan seperti laki itulah tanda-tanda zaman, akhir zaman. Termasuk itu Pak. Iya. Makanya tadi kan saya bilang banyak tanda-tandanya, tapi cuma 3 yang saya sampaikan. Nah, dalilnya gini tak, Pak Chandra, antum a'lamu bi umurin kum ya. Antum a'lamun bi umurin pelepotan yang ngomong. Jadi engkau lebih tahu urusan dunia itu loh, kata Nabi gitu. Nah, itu kan kisahnya ketika ada yang mencangkok pohon kurma itu kan, maka sama Rasulullah ditegur. Ya tapi Rasulullah ini bisa berkembang lebih banyak. Oh itu urusan dunia kan, maka dikatakan seperti itu, antum a'lamu bi umurin ad-dunyakum. Engkau lebih tahu urusan dunia, maka dunia kembangkan sebanyak-banyaknya itu. Enggak masalah kalau masalah dunia. Tapi kalau udah masalah ibadah dibatasin. Nah. Gitu ya Pak Chandra? Iya, sebagaimana juga saya sekarang kalau baca ya kalau nggak di laptop di HP. Karena kalau di itu udah kecil Pak masalahnya itu. Udah nggak begitu jelas. Dan itu kadang-kadang ya jarang dibersihin juga. Jadi numpuk aja di rak itu. Saya mau taruh di TPA juga di sono nggak ada yang pengajian rutin. Di siang-siang itu juga nggak ada. Adanya seminggu sekali. Ya itulah tanda-tanda akhir zaman ini. Quran hanya menjadi pajangan, nanti tinggal tulisannya, ya benarlah, lama-kelamaan seperti itu. Tapi ada itu di YouTube atau di Google, bahwa ada yang membutuhkan, ada salah satu pesantren, saya lupa di mana, tempatnya buruk, jelek gitu, di Quran itu tua-tua itu udah rusak segala macam. Anak-anak pesantren itu belajar di situ, mereka minta apa sih namanya? Donatur ya. Al-Quran ya. Mungkin kalau kita bisa mengkoordinir anak itu kan setuju Pak, Quran yang bukan tadi pakai ya, yang masih orang ini Pak baca Quran terus satu kata dia ganti Qurannya. Iya. Nah itu Pak, iya. Qurannya gitu. Iya. Setuju Pak. Boleh itu setuju. Yang ke KPU Pak. Pesantren, ke KPU. Oke, kita tutup ya Pak ya. Ya. Ini udah masuk suruk. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kita saling belajar, mendapatkan pengetahuan, dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Dari saya cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dulu dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.